beste mensen, pada kesempatan ini akan dijelaskan tentang direkte dan indirekte reden, yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Direkte reden atau kalimat langsung adalah kalimat yang menirukan ujaran seseorang persis seperti apa yang ia katakan. Ciri-cirinya adalah 1. Menggunakan tanda petik 2. 2. Memiliki intonasi. Intonasinya terbagi 3. Yang pertama, intonasi tinggi untuk tanda tanya. Yang kedua, intonasi datar untuk kalimat berita. Lalu yang ketiga, berlagu perintah untuk tanda seru. Ciri-ciri yang ketiga adalah menggunakan kata ganti orang. Contohnya, hij vraagt mij, kan ik jouw pen lenen? Indirecte reden atau kalimat tidak langsung sedikit lebih kompleks. Kalimat tidak langsung menceritakan kembali berita, pembicaraan, pikiran, opini, gagasan, pertanyaan seseorang, dan lain-lain. Pada indirecte reden, struktur asal kalimat mengalami beberapa perubahan atau penyesuaian. Terdapat 3 jenis indirecte reden. Yang pertama, yang membutuhkan kata penghubung dat. Perhatikan contoh. Pada contoh diperlihatkan contoh dengan kalimat langsungnya memuat berita, de enkel is gebroken. Pada indirecte reden, beritanya menjadi anak kalimat atau klausa, yaitu dat de enkel niet gebroken is. Pada kalimat tidak langsung tersebut, kita lihat bahwa kalimat tidak langsung membutuhkan hanya kata penghubung dat. Dalam anak kalimat, PV-nya, yaitu kata is, diletakkan di belakang kalimat sebelumnya. Kata is tersebut berada sesudah subjek de enkel. Sekarang, cobalah membuat kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang diberikan. De dokter zegt, u bent verkouden. Tepat sekali jawabannya. De dokter zegt dat u verkouden bent. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai kalimat tidak langsung yang menggunakan kata tanya. Kalimat langsungnya, de patiënt vraagt aan de verzorgster, waar is de wachtkamer? Kalimat tidak langsung menjadi, de patiënt vraagt aan de verzorgster, waar de wachtkamer is. Perhatikan juga bahwa pada kalimat tidak langsung yang memuat pertanyaan dan menggunakan kata tanya, dalam hal ini kata waar, konstruksinya tidak memerlukan konjungsi atau penghubung dat lagi. Kata waar menggantikan peran kata dat sebagai penghubung dan pertanyaannya sendiri berkonstruksi anak kalimat. PV is diletakkan di belakang anak kalimat. Apakah hanya kata tanya waar saja yang berfungsi sebagai penghubung? Tidak. Kata tanya seperti wat, wanneer, welke, wie, dan who dapat berfungsi sama. Perhatikan contoh kalimat tidak langsung lainnya dengan berbagai kata tanya. Sekarang, cobalah membuat kalimat tidak langsung dari kalimat langsung yang menggunakan kata tanya. De dokter vraagt, waar doet het pijn? Tepat sekali, de dokter vraagt waar het pijn doet. Baiklah, sekarang kita masuk pada pembahasan jenis kalimat langsung, jenis yang terakhir, yaitu kalimat langsung yang memuat pertanyaan yang tidak menggunakan kata tanya. Perhatikan contoh berikut. Kalimat langsung tersebut tidak memiliki kata tanya, tetapi pertanyaannya dibuat menggunakan PV het. Kalimat tidak langsungnya adalah, pada jenis kalimat tidak langsung yang tidak menggunakan kata tanya, 1. Kata penghubungnya menggunakan kata of. 2. Pertanyaannya berubah konstruksinya menjadi anak kalimat dengan PV diletakkan di belakang kalimat dan tanda tanyanya menghilang. Dan yang ketiga, kata ganti dalam anak kalimat u mengalami perubahan menjadi hij, menyesuaikan konteks situasinya. Sekarang cobalah mengganti kalimat langsung tanpa kata tanya ini menjadi kalimat tidak langsung. De dokter vraagt de patiënt, eet u veel? Baik sekali, Anda kini telah paham. Jawabannya adalah, de dokter vraagt de patiënt of hij veel eet.
Sekian penjelasan mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Semoga dapat dipahami dengan baik. Selamat berlatih dan sampai jumpa kembali. Tot ziens!